Baiklah, acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas, marilah kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Kitab, acara sosialisasi PTMT kali ini mendapat ridho, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru serta orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang kami hormati, untuk selanjutnya sosialisasi PTMT oleh Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Fajar kepada Bapak Haji Suparno SPDMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang tua siswa SD Islam Al-Fajar kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang pada pagi hari ini atau menjelang siang ini berkenan hadir dalam acara sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Fajar, dan tentunya saya melihat anak-anak ya, siswa-siswi, saya nggak tahu ini kelas berapa, kelas 1 sampai kelas 6 yang juga pada siang hari ini hadir. Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yakin kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, orang tua siswa yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ayah bunda kita semuanya, Bapak Ibu guru, keluarga besar SD Islam Al-Fajar selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan dicukupkan rezeki yang baik, yang banyak, yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kami melakukan sosialisasi persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas kepada Bapak Ibu orang tua siswa SD Islam Al-Fajar yang insya Allah kita akan mulai pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Dan mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sedianya kita akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pada minggu yang lalu, minggu ini, namun karena sesuatu hal sehingga belum bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah kita belum melaksanakan sosialisasi seperti ini. Dan insya Allah hari Senin tanggal 13 kita akan memulai PTMT dan hari ini kita melaksanakan sosialisasi. Baik, saya akan awali sosialisasi ini dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya dan mohon untuk menjadi perhatian kita semuanya bahwa yang kita dengar, yang kita lihat melalui media televisi dan media lainnya, bahwa alhamdulillah situasi terkini tentang pandemi COVID-19 semakin landai, semakin turun ya. Namun demikian kita tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan. Kita tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan dimanapun. Ya, juga kepada anak-anakku sekalian, nggak boleh lengah, nggak boleh lupa dimanapun kalian
tetap harus menggunakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya adalah kita tetap menggunakan masker, ya, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan juga kita tetap mengurangi mobilitas dan menjaga jarak. Ya, jadi situasi alhamdulillah semakin landai sehingga pemerintah mengizinkan untuk dimulainya tatap muka terbatas. Jadi kami memulai tatap muka terbatas itu bukan karena kemauan saya pribadi, kemauan Bapak Ibu guru, tetapi ini karena adanya dasar hukum yang sangat kuat, yaitu surat edaran, baik itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ya, yang disampaikan kepada kami, sehingga kami harus melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian, mohon dipahami mengapa kami harus melaksanakan sosialisasi. Jadi sekali lagi tidak ada maksud kami juga ingin mencoba-coba tentang kesehatan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada yang namanya coba-coba, tetapi kita ingin bersama-sama juga tetap dengan protokol kesehatan, tetapi juga bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak terlampau lama meninggalkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nggak bisa ini ya, berubah ya. Oke, ya. Landasan hukumnya adalah surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03 KB/2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK 0108 Menkes 4242/2021, dan nomor 440/717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Tanggal 23 Agustus tahun 2021. Surat edaran nomor 443.1/1230 Set COVID-19 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 coronavirus disease 2019 di wilayah Kota Bekasi tanggal 23 Agustus tahun 2021. Ya. Ringkasan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. Yang pertama adalah pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah dan atau dinas pendidikan atau Kanwil. Wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak kita belum termasuk yang disyaratkan dalam vaksinasi, oleh karena itu saya yakin kepada seluruh orang tua siswa, ya, itu sudah dilaksanakan vaksinasi. Demikian juga alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sudah mencapai 87% itu sudah dilaksanakan vaksinasi. Bagi guru yang belum divaksin itu karena adanya situasi dan kondisi memungkinkan, antara lain ketika itu sedang hamil, sedang menyusui,
karena waktu awal itu belum ada, namun sekarang sudah ada, dan kami juga sudah menghimbau kepada ibu guru yang sedang menyusui atau sedang hamil untuk tetap mengikuti vaksinasi. Kemudian juga karena adanya komorbid, sehingga sudah beberapa kali mendaftar dan hadir di acara vaksinasi, namun ternyata tetap belum dibolehkan. Orang tua memiliki hak untuk pembelajaran online ataupun tatap muka bagi putra-putrinya. Paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021-2022, dan sedianya memang minggu lalu seluruh SD di Kota Bekasi yang sudah dinyatakan siap itu boleh melaksanakan. Al-Fajar dan juga beberapa sekolah yang lain insya Allah akan memulai pada hari Senin depan. Pembelajaran tatap muka terbatas akan diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID. Jadi bisa saja yang memberhentikan itu adalah sekolah, tapi bisa jadi pemberhentian PTMT itu karena adanya kebijakan pemerintah kota ataupun provinsi. Baik. Ukuran keberhasilan PTMT yang pertama adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan pada tingkat kelas maupun sekolah. Jadi dalam hal ini saya mohon kerjasama dan juga perhatian dari seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, non guru, karyawan non guru, orang tua siswa-siswa, itu pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena saat ini kita tetap tidak boleh menggampangkan atau memudahkan, ya. Situasi masih tetap kritis, masih tetap harus ada kewaspadaan. Yang kedua adalah tingkat pelibatan orang tua di dalam merencanakan, memandu, melaksanakan, dan memberikan umpan balik dan mengembangkan pembelajaran. Jadi tingkat keterlibatan daripada orang tua, kepedulian orang tua terhadap program pelaksanaan PTMT ini sangat menunjang daripada keberhasilan. Kemudian yang ketiga, tingkat pelibatan peserta didik. Jadi sejauh mana anak-anak juga mampu melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran. Ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, belajar tatap muka antara anak TK SD dan anak SMP SMA itu jauh berbeda. Ya, mungkin kalau anak SMP, anak SMA sudah sedikit mempunyai tanggung jawab, ya. Tetapi kalau anak SD, saya khawatir jangan sampai nanti melihat maskernya cakep, temennya, ayo kita tukeran masker. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Karena namanya anak bisa jadi melihat masker temennya bagus sehingga ingin meminjam. Oleh karena itu, saya himbau kepada orang tua di dalam mengenakan masker kepada putra-putrinya, masker yang polos, masker kesehatan yang jadi mohon untuk tidak berwarna-warni supaya tidak menimbulkan perhatian, tidak menimbulkan ketertarikan ingin mencoba. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat adalah upaya refleksi dan perbaikan pembelajaran, yaitu mengadopsi rencana dan jadwal pembelajaran, membagikan dan mempublikasikan dokumen rencana dan jadwal pembelajaran. Ya, ini tugas kami Bapak Ibu guru ya untuk selalu mengupdate dan mengevaluasi program pelaksanaan PTMT ini. Sebelumnya saya responden jika kami memberi Google Form ya untuk diisi tentang data persetujuan pembelajaran tatap muka terbatas SD Islam Al-Fajar.
Dari jumlah 637 yang memberikan respon, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dalam pertanyaan apakah ayah bunda mengizinkan Ananda untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, yang menjawab iya 85,9%, yang menjawab tidak 14,1%. Apakah ayah bunda bersedia mengikuti seluruh ketentuan protokol kesehatan? Yang menjawab iya 96,2%, yang menjawab tidak 3,8%. Apakah ayah bunda bersedia untuk berkomitmen melakukan peran dan tanggung jawab selaku orang tua wali dalam rangka ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Yang menjawab iya 95,1%, yang menjawab tidak 4,9%. Apakah ayah bunda bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga sekolah? Yang menjawab iya 9,95%, 95,6%, yang menjawab tidak 4,4%. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang protokol kesehatan, saya juga mempunyai data pelengkap. Mohon maaf, saya belum sampaikan secara presentasi ini. Untuk jumlah siswa kelas 1 yang tidak setuju ya tatap muka itu ada 13 orang kelas 1, untuk kelas 2 ada 5 orang, untuk kelas 3 ada 12 orang, untuk kelas 4 ada 11 orang, untuk kelas 5 ada 23 orang, dan kelas 6 ada 16 orang. Baik. Dan ini tidak perlu kita perdebatkan, semuanya harus kita hormati karena sekolah tetap mempunyai kewajiban melayani maupun tidak atau izin mengikuti tatap muka terbatas. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, ini tidak boleh menjadi polemik ya, yang tidak mengizinkan kami hormati, kami layani, dan yang hadir ke sekolah tatap muka terbatas pun kami melayani. Protokol kesehatan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas, yang pertama adalah melakukan desinfektan sarana prasarana di lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah kami selama ini setiap kurun waktu ya, setiap minggu kami melaksanakan penyemprotan. Dan insya Allah nanti sebelum hari Senin, hari Sabtu, dan hari Minggu tentunya kami juga akan melaksanakan penyemprotan. Dan selanjutnya setiap hari, setiap selesai pembelajaran, kami juga akan melaksanakan penyemprotan. Jadi ini dalam rangka memaksimalkan usaha. Yang kedua, memastikan ketersediaan masker. Walaupun kami menghimbau, mewajibkan anak-anak untuk hadir ke sekolah dengan menggunakan masker, namun kami juga menyediakan sebagai cadangan. Kan kadang-kadang ada yang masker iketan ke telinganya itu putus dan sebagainya, oleh karena itu kami menyediakan sebagai gantinya. Yang ketiga, memastikan termogan berfungsi dengan baik. Alhamdulillah kami memiliki jumlah termogan yang cukup ya, sehingga insya Allah nanti kami siap melaksanakan pengecekan kepada setiap siswa. Yang keempat, melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu orang tua siswa. Yang pertama, mengecek melengkapi seragam sekolah dengan memasang atribut sekolah dan ikat pinggang serta sepatu hitam dan kaos kaki putih hitam panjang. Yang kedua, merapikan rambut, tidak boleh gondrong dan tidak berwarna. Karena bagaimanapun
selama kurang lebih 1,5 tahun kami tidak pernah mencampuri urusan rambut. Biarkanlah anak-anak berkreativitas menyenangi apa yang menjadi keinginannya. Namun pada saat ini ketika kita akan memulai tatap muka terbatas, mohon orang tua sudah merapihkan rambutnya putra-putrinya, putranya terutama karena yang akan kelihatan, ya. Jadi tidak boleh berwarna dan tidak boleh gondrong. Yang mempunyai rambut gondrong, ya, yang kurang pantas, mohon agar dipotong pada minggu-minggu ini. Yang ketiga, mengingatkan kembali tentang ketentuan penggunaan seragam sekolah. Hari Senin yaitu baju putih, celana, rok putih, dasi hijau, topi putih, sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Selasa seragam batik, celana, rok hijau, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian hari Rabu seragam baju putih, celana, rok merah, dasi merah, topi merah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Hari Kamis seragam pramuka dan sepatu hitam, kaos kaki hitam. Hari Jumat seragam baju muslim, sepatu hitam dan kaos kaki putih. Ini insya Allah masih ingat Bapak Ibu, anak-anak juga masih ingat. Kemudian selanjutnya boleh membawa minum dan snack hanya untuk kepentingan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ternyata saya tidak boleh melarang anak-anak untuk membawa minuman dan makanan. Tetapi mohon membawanya untuk kepentingan sendiri. Tidak dibenarkan membawa untuk berbagi dengan temannya. Ya, jadi kepada Bapak Ibu, bekal anak minuman dan snacknya itu hanya untuk kepentingan sendiri. Yang selanjutnya, pergi pulang diantar dan dijemput oleh orang tua atau yang ditugaskan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kami juga belum diperbolehkan mengaktifkan antar jemput sekolah. Dan juga tidak merekomendasikan anak-anak menggunakan angkutan umum. Ya, oleh karena itu pergi pulang mohon bisa diantar dan dijemput oleh orang tua atau yang ditugaskan. Kemudian selanjutnya selalu mengenakan masker standar kesehatan dan membawa cadangan masker, hand sanitizer, tisu basah kalau mungkin, dan peralatan kesehatan dan juga peralatan belajar masing-masing. Yang ketujuh, wajib melaporkan kepada wali kelas atau BK jika dirasa kondisi badannya tidak fit atau sedang dalam masa penyembuhan atau hal-hal lain terkait COVID-19. Yang kedelapan, sesudah jam belajar selesai tidak ada kegiatan lain, ya, tidak ada ekstrakurikuler, tidak ada lain-lain, ya. Siswa harus langsung pulang, dijemput tepat waktu. Bagi yang belum dijemput agar menunggu di sekitar halaman masjid dengan tetap menjaga jarak. Dan kami dari sekolah juga akan memonitor, menemani anak-anak yang belum dijemput. Segala hal yang tidak mematuhi tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, mungkin 2 hari yang lalu mendengar cerita ada salah satu sekolah di Jakarta, ya, yang ketika pagi hari membuka tatap muka, besoknya langsung ditutup. Hanya gara-gara ada siswa di dalam kelas mengikuti pelajaran, maskernya diturunkan dan bu gurunya tidak mengingatkan. Ya, ini tentunya tidak boleh terjadi. Saya juga sudah sampaikan, tadi malam kami juga sosialisasi yang sama dengan Bapak Ibu guru agar selalu memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak. Ya, kalaupun toh anak-anak mau minta izin minum, tentunya dipersilakan, tetapi harus betul-betul tidak kemudian menurunkan atau melepaskan maskernya. Selanjutnya, selama pembelajaran berlangsung, orang tua dilarang menunggu di sekitar sekolah. Jadi sementara kantor yang di sekitar Masjid Sidrawani tutup dulu, diperpanjang tutupnya. Ya, jadi mama-mama, bunda-bunda yang selama ini berkantor di sekitar Masjid Sidrawani, sementara diperpanjang tutup kantornya. Ya, jadi kantornya di rumah masing-masing. Ya, tidak menunggu di sekitar sekolah dalam rangka mengurangi kerumunan.
Selama PTMT tidak ada kegiatan praktek olahraga. Pelajaran olahraga tetap diadakan, tetapi tidak dengan praktek di lapangan. Yang selanjutnya, kantin juga tidak dibuka, ya, kecuali nanti kalau sudah dengan kenormalan baru. Selama masih PTMT, kantin tutup. Tidak ada jam istirahat. Makan dan minum diatur oleh guru pada saat pergantian jam pelajaran. Jadi tidak serta-merta ketika anak-anak membawa minum ataupun snack, itu kapan saja boleh minum. Tetapi harus seizin Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, khususnya pada saat jam pergantian pelajaran. Kemudian yang ke-14, tidak diperbolehkan berkerumun untuk alasan apapun, ya. Jadi baik Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua yang ketika sedang menjemput atau mengantar tidak boleh berkerumun untuk alasan apapun. Seluruh warga sekolah wajib mendukung dan menciptakan terlaksananya protokol kesehatan. SOP memasuki lingkungan sekolah. Oh iya Bapak Ibu, ini saya ambil poin-poin pentingnya. Nanti secara lengkapnya akan kami share kepada Bapak Ibu setelah kegiatan ini. Ya, jadi akan kami share dalam bentuk PDF ya, yang lebih lengkap ya. Bukan seperti ini saya ambil yang penting-pentingnya saja, akan saya share melalui wali kelasnya masing-masing. Sebelum berangkat, siswa sudah sarapan dan minum secukupnya. Menggunakan masker, mohon maaf itu salah ketik, menggunakan masker kesehatan. Pastikan bahwa kondisi siswa dan tidak ada gejala sakit. Yang kedua, siswa menuju gerbang masuk sekolah hanya melalui pintu timur. Jadi yang kami buka Bapak Ibu hanya pintu timur saja. Pintu timur yang dekat dengan masjid. Dua-duanya sebelah kanan dan sebelah kiri kami buka. Sedangkan yang pintu barat dekat SMP itu kami tutup. Ya, jadi sekali lagi pintu yang barat sebelah SMP itu kami tutup karena juga bersamaan dengan siswa SMP. Karena SMP sejak hari Senin yang lalu juga sudah mulai PTMT, ya. Ini mohon bisa diketahui oleh seluruh orang tua siswa. Kemudian siswa akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan langsung menuju tempat cuci tangan yang sudah kami siapkan. Masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan petunjuk arah. Jadi kami juga sudah membuat petunjuk arah. Tangga tengah itu adalah untuk naik dan juga bisa untuk turun. Sekali lagi, tangga tengah itu untuk naik dan juga untuk turun. Sedangkan tangga sebelah timur itu hanya untuk naik dan tangga sebelah barat hanya untuk turun. SOP pembelajaran. Peserta didik menggunakan masker, duduk sesuai dengan namanya. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, di tempat duduk di kelas masing-masing itu sudah ada namanya. Sehingga setiap 2 hari sekali datang ke sekolah ya, itu duduk di tempat duduknya. Jadi tidak tertukar. Ya, nanti sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri namanya A, sebelah kanan namanya B. Maka pada hari ini, misalnya hari Senin, maka pasti yang diisi yang sebelah kiri, pada hari Selasa yang kanan. Kemudian yang kedua, 50% siswa lainnya belajar pada hari berikutnya, yaitu Senin, Rabu, dan Selasa, Kamis. Ya, jadi yang hadir mengikuti PTM itu 50% siswa. Yang ketiga, 50% belajar offline dan 50% belajar online melalui Google Classroom. Jadi ketika Bapak Ibu guru sedang belajar tatap muka yang 50%, maka yang 50%-nya online melalui Google Classroom. Kemudian yang keempat, bagi siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTM, tetap dilayani dengan online melalui Zoom
pada pukul 10.50 sampai dengan pukul 12.00 dan online melalui Google Classroom. Ya, jadi bagi anak-anak yang tidak diizinkan mengikuti PTM, tetap dilayani melalui online Zoom pukul 10.50 sampai dengan 12.00 dan melalui online melalui Google Classroom. Saat pra dan atau pasca pembelajaran, guru harus membawa peserta didik dalam kegiatan permainan yang menyenangkan untuk mengembalikan suasana dan motivasi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kemarin bahwa begitu tatap muka hari Senin jangan langsung kelas berat. Jangan langsung masuk materi, tapi ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ciptakan suasana kelas yang memotivasi, ciptakan suasana kelas yang membahagiakan. Ya, dengan bercerita pengalaman selama ini bagaimana dan sebagainya. Ya, jadi mohon maaf, ini memang SOP dari pemerintah Kemendikbud ya agar pada saat memulai PTMT jangan langsung masuk ke pembelajaran. Tetapi bagaimana membuat anak-anak termotivasi ya mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran juga harus diselingi dengan ice breaking agar peserta didik tidak jenuh. Jadi mohon pada Bapak Ibu guru sudah mulai menciptakan ice breaking yang lucu-lucu, yang seru, yang semangat sehingga anak-anak bergembira suasana di dalam kelas. Menggunakan alat belajar, alat ataupun alat kegiatan, alat musik dan alat makan minum secara pribadi masing-masing. Dilarang pinjam meminjam peralatan. Apabila ingin ke toilet harus seizin Bapak Ibu guru dan tidak boleh berbarengan. Ya, jadi ketika anak ingin izin ke toilet itu tidak boleh berbarengan di dalam satu kelas. Ya, harus bergantian. Dan ketika kelas yang sama di setiap lantai, kami juga akan tugaskan petugas untuk di depan di koridor sekolah, tetapi di depan toilet, ya, untuk juga mengatur ketika masih ada berbeda kelas datang bersamaan, ya, ada petugas yang mengatur supaya tidak bergerombol di berbarengan di toilet. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga sekolah jika ada yang memiliki gejala atau gangguan kesehatan, maka harus mengikuti protokol kesehatan sekolah. Guru selalu memastikan aktivitas peserta didik aman, terkendali, dan menjaga jarak. Itulah yang tadi saya sampaikan pengalaman salah satu SD negeri di Jakarta Selatan. Ya, ini supaya menjadi perhatian Bapak Ibu guru. Kemudian SOP setelah pembelajaran. Tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruangan kelas. Keluar ruangan kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Ini mohon perhatian ya. Untuk kelas 1 dan kelas 6 keluar pukul 10.30. Oh ya Bapak Ibu, pembelajaran itu dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Ya Pak Yono ya. Kelas 2 dan 3 keluar pukul 10.37 menit. Sedangkan kelas 4 dan kelas 5 keluar kelas pukul 10.44. Jadi ini hanya untuk memberikan tenggang waktu supaya tidak bersamaan seluruhnya. Jadi bertahap. Kelas 1 yang kelas 6 yang ada di lantai 1 itu keluar pukul 10.30. Dan ya, kelas 1, kelas 6 itu kelas 6 lewat pintu timur, kelas 1 lewat pintu barat. Nah ini jadi kalau pulang pintu barat kami buka. Ya, kelas 1 lewat pintu barat, kelas 6 lewat pintu timur karena nggak pakai tangga.
Sedangkan kelas 2 dan kelas 3 keluar pukul 10.30. Kelas 2 dan kelas 3 ya, itu kelas terutama kelas 2. Kelas 2 di lantai 2 itu turun lewat tangga sebelah barat atau tengah. Kemudian keluar lewat pintu barat. Ya, jadi kelas 2 itu dan kelas 5 dan kelas 4 itu pintu lewat tangga sebelah barat dan tengah. Kemudian kelas 4 dan kelas 5 ya, kelas 4 dan kelas 5 ini pukul 10.44 dengan ketentuan kelas 3 dan kelas 5 turun lewat tangga tengah ya. Kelas 3 kelas 5-6 keluar melalui pintu timur karena sisi gedungnya ada di sebelah timur ya. Jadi melalui pintu timur sehingga insya Allah dengan kami jedakan waktunya, kami bedakan pintunya ini untuk meminimalisir juga kerumunan. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang disediakan dan melakukan jaga jarak. Jadi Bapak Ibu, pada saat menjemput itu jangan bertemunya di gang kecil yang di belakang SD. Ya, sebaiknya berputar ke arah depan SMP di pintu barat, ya, atau kemudian di belakang kantin. Di gang antara masjid dan kantin itu ada gang pintu sebelah selatan ya, sehingga ini supaya anak-anak bisa terbagi-bagi, jangan kemudian mau menunggunya atau menjemputnya di belakang SD yang gang kecilnya itu, tapi di depan SMP ya, sama di gang kecil di samping kantin atau di tempat parkir. Ya, di tempat parkir. Karena nanti anak-anak yang ternyata belum dijemput, maka kami akan arahkan ke halaman masjid, kami tunggui ya, kami temani sampai dengan orang tua menjemput. Alur peserta pembelajaran tatap muka terbatas. Peserta didik sebelum berangkat ke sekolah memastikan diri telah sarapan bergizi seimbang dan membawa bekal makanan dan minuman untuk diri sendiri. Peserta didik datang ke sekolah dengan tetap menggunakan masker. Orang tua yang mengantar dan menjemput siswa dilarang menunggu di sekitar sekolah ataupun di pintu gerbang. Masuk ke pintu gerbang, siswa diperiksa suhu tubuh dengan termogan. Ada petugas nanti yang piket ya. Kemudian siswa yang memiliki suhu normal 37,5 akan diizinkan masuk. Namun bagi siswa yang memiliki suhu tubuh di atas normal tidak diizinkan masuk, tetapi akan kami masukkan ke ruang transit terlebih dahulu. Ruang transit itu adanya adalah di lantai 1 paling ujung sebelah timur. Itu kami jadikan ruang transit untuk beberapa saat menunggu dan kami akan cek ulang. Namun apabila sampai 3 kali kami cek suhu tubuhnya masih tetap di atas normal, maka kami akan menghubungi orang tua siswanya untuk menjemput dan harus dibawa pulang ke rumah dan atau memeriksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Siswa mencuci setelah dicek suhu tubuhnya, maka siswa menuju tempat cuci tangan dengan sabun, air mengalir di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi sekali lagi, pintu masuk anak adalah melalui pintu timur, ada 2, sebelah utara dan sebelah selatan. Sekarang pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas. Sekolah akan memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 atau atas perintah pimpinan wilayah kota kabupaten. Kemudian
pembelajaran sementara tatap muka terbatas di sekolah dilakukan paling cepat 3 kali 24 jam. Jadi sekolah ini akan tiba-tiba ditutup karena ada yang terkonfirmasi, ya, itu paling cepat atau maaf paling singkat 3 kali 24 jam atau bisa lebih. Nah, oleh karena itu supaya apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah saya jelaskan tadi tentunya bisa berjalan maksimal, mari kita semuanya membangun kewaspadaan, membangun kehati-hatian, tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga apapun anak-anak tetap dalam monitoring Bapak Ibu guru ketika di sekolah dan orang tua ketika ada di rumah. Bapak Ibu, rupanya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi bahan-bahan ini nanti akan kami share kepada Bapak dan Ibu sekalian secara lengkap, secara utuh, ya. Dan yang kami sampaikan ini adalah yang penting-penting saja, ya. Baik, begitu, ya. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kebetulan ini sudah ada pertanyaan dari orang tua. Pertanyaan yang pertama, Pak, apakah anak boleh dilengkapi HP agar mudah dihubungi saat pulang? Baik, ya. Pada saat sekarang ini karena memang komunikasi sangat diperlukan, maka diizinkan menggunakan HP. Ya, untuk komunikasi, tetapi tetap penggunaannya adalah di luar jam pelajaran atau pada saat dibutuhkan. Ya, jadi diperbolehkan, tetapi bukan kemudian. Bahkan ada satu lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga tetap akan memanfaatkan kemampuan anak-anak di dalam IT. Karena salah satu hikmah pandemi ini, anak-anak kita IT-nya sekarang keren-keren, hebat-hebat. Nah, ini akan kita manfaatkan di dalam pengembangan metodologi pembelajaran. Ya, jadi kita karena sudah lekat dengan teknologi, kita akan teruskan, kita akan tingkatkan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah izin bertanya, kalau anak ke sekolahnya dengan sepeda sendiri, apakah diizinkan? Saya harus jawab, boleh. Asal ya artinya segala macam yang terkait dengan ini tentunya silahkan diwanti-wanti ke orang tua, tetapi dengan sepeda motor tidak boleh. Ya, dengan sepeda motor tidak boleh, tapi kalau naik sepeda dipersilahkan, nanti parkirnya disiapkan di sekitar pos satpam. Ya, itu. Kemudian selamat siang, untuk slide materi apakah bisa di email? Ya, insya Allah nanti akan kami bagikan. Kemudian Pak, hanya ingin memastikan saja, pada saat anak-anak kita makan dan atau minum agar dapat diatur jangan bersama-sama. Baik, itu yang tadi kami sampaikan bahwa anak-anak tidak boleh main asal minum saja atau asal makan saja. Betul-betul atas izin Bapak Ibu guru, supaya kita bisa mengatur tempo, mengatur frekuensi, mengatur waktunya, ya. Jadi paling tidak kalau semuanya membuka masker itu kan jangan, tetapi diatur selang-seling tempatnya. Oleh karena itu waktunya adalah pada saat jeda antara pergantian mata pelajaran. Baik, kemudian oh ya. Untuk jadwal nanti insya Allah akan dibagikan ya kepada grup masing-masing kelas, ya nggak usah khawatir, jadwal akan termasuk materi sosialisasi ini juga akan saya share kepada Bapak Ibu secara lengkap dalam bentuk PDF. Mungkin begitu karena ini sudah habis pertanyaannya. Mana? Oh maaf ya, Pak, apakah boleh menggunakan face shield selain masker? Boleh. Kalau anak-anak sudah pakai masker, nggak perlu pakai face shield. Tapi kalau anak-anak menggunakan face shield, menggunakan masker. Ya, jadi kalau dilengkapi dengan face shield silahkan, tetapi tetap harus dengan masker. Tapi kalau yang sudah pakai masker, nggak perlu menggunakan face shield. Kemudian, bagaimana screening awal? Apakah guru-guru dan perangkat sekolah sudah di-swab terlebih dahulu? Baik, terima kasih.
Bapak Ibu guru sekalian, jadi untuk langkah pertama adalah Bapak Ibu guru sudah mengikuti apa namanya? Apa Pak tadi saya bilang vaksinasi ya, vaksinasi ya. Kemudian ya, insya Allah nanti pada hari Sabtu, karena kan ini untuk screening awal ya, untuk tes awal nanti insya Allah pada hari Sabtu dan Minggu Bapak Ibu guru akan saya perintahkan mengikuti swab ya, akan mengikuti swab ya, walaupun ini tidak berlangsung lama ya, hanya di awal saja. Nah, demikian juga saya ingin memastikan anak-anak kita kepada orang tua, mohon orang tua bisa menunjukkan, bisa menyimpankan apa namanya sertifikat vaksinnya ke handphone anak-anak, sehingga kami akan yakin bahwa orang tua siswa SD Islam Al-Fajar sudah divaksin. Ya, jadi mohon HP putra putri Bapak Ibu besok dilengkapi dengan apa namanya sertifikat vaksin untuk diperlihatkan ya, untuk diperlihatkan kepada kami, sehingga nanti kami akan data siapa orang tuanya yang belum ya, siapa orang tua. Sebab ini menjadi keyakinan orang tua siswa yang lain bahwa ternyata orang tua murid Al-Fajar juga sudah divaksin ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, pada hari Senin anak-anak perlu handphonenya dibekali sertifikat untuk diperlihatkan kepada kami. Kemudian apalagi apakah bisa untuk masuk kelas antara kelas 1 ini diberikan jeda waktu juga seperti saat pulang sekolah agar tidak terjadi antrian di gerbang masuk sekolah. Baik, mohon maaf kalau yang ini tidak, karena orang tua kan sudah datangnya nggak bersamaan. Jadi saya mohon jangan gerakan mepet semuanya. Jadi orang tua jangan menggunakan gerakan mepet waktu. Ya, jadi bila perlu sudah silakan mengatur diri ya, dari jam 7 sudah mulai mengantar. Ya seperti itu. Jadi untuk yang berangkat tetap seperti yang tadi saya jelaskan, untuk pulangnya ada jeda. Karena memang untuk berangkat itu tidak bersama-sama secara langsung. Pasti akan ada jeda. Begitu. Kemudian selanjutnya saran Pak Kepsek, apakah kemungkinan jika setiap hari Minggu ada semacam Google Form disebar ke orang tua siswa untuk screening apakah anak-anak keluar kota atau berkunjung ke zona merah? Setuju. Dan itu sudah menjadi program kami. Jadi nanti setiap hari Sabtu ya, kami akan mengirimkan Google Form untuk meminta informasi apakah orang tua atau anak-anak mengunjungi ke daerah merah ya, daerah merah, sehingga nanti tentunya kami akan informasikan bagaimana orang tua yang keluar kota ke wilayah atau daerah merah ya, apakah kami stop, tidak boleh masuk terlebih dahulu atau bagaimana, karena memang kami akan konsultasikan kepada Dinas Pendidikan. Baik, kemudian Pak, waktu itu saya tidak mengizinkan anak saya untuk tatap muka. Setelah saya mengikuti Zoom, apakah saya boleh izin? Silahkan. Saya sudah minta kepada Bapak Ibu guru agar semua siswa yang ada di kelasnya dituliskan namanya di kelas. Ya, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi putra-putrinya yang kemarin belum mengizinkan, setelah kegiatan ini diizinkan, dengan senang hati, syukran kasiron. Ya, kami bersyukur semoga kita semuanya sehat. Apalagi itu? Selamat siang Pak. Siang. Apakah untuk proses cuci tangan di pagi hari bisa membuat penumpukan? Ada baik, insya Allah kami ketika ingin terjadi penumpukan kami akan atur. Sama ketika masuk ke gerbang itu juga berisiko penumpukan, ya kan? Tetapi ya kan masih ada petugas tiket, ada kami, ada Pak Satpam, kami yang akan serta tidak serta merta anak menarik supaya segera, enggak, tetap kami akan atur jaga jaraknya. Demikian juga karena budaya antri pun itu perlu. Jadi bukan seberapa banyak yang ada cuci tangannya, tetapi seberapa besar kita untuk tertib dan mau antri ketika akan cuci tangan.
Ya, jadi kami akan awasi, kami akan monitoring, dan kami juga akan minta bantuan Korlas untuk piket setiap hari, bergantian. Ya, jadi sekali lagi kami akan minta bantuan koordinator kelas untuk secara bergantian hadir ke sekolah, ya, untuk sama-sama sambil membantu mengawasi itu. Ya, dan kita setiap hari akan evaluasi. Setiap minggu akan kita evaluasi. Begitu, ya. Mana lagi? Yang belum mengenal lokasi kelas maupun sekolahnya bagaimana teknisnya, Pak? Baik. Kami akan mengirimkan denah, ya. Nanti pada hari Jumat kami akan mengirimkan denah ke orang tua, setiap orang tua kelasnya di mana dan sebagainya. Ya, kami akan kirimkan supaya, dan nanti pada mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu silahkan sambil keliling, nggak usah turun. Oh, sehingga nanti memperkirakan. Ya, sepanjang hari silakan, ya tidak usah turun, sambil lewat muter di Al-Fajar, sambil nanti, oh ya nah itu kelas 3A, lewat tangganya, kalau naik lewat tangga timur, sebelah timur, kalau turun sebelah barat atau lewat tengah, begitu ya. Jadi insya Allah secara teknis itu bisa dipersiapkan lebih dini. Baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan menjawab pertanyaan mana tadi Pak Yono? Ya, apakah boleh nggak saya menyusul ikut PTMT-nya? Boleh, ya. Tapi saya berharap, ya, saya berdoa mudah-mudahan PTMT itu cukup berlangsung sebulan, ya, maksimal 2 bulan, sehingga pada bulan berikutnya itu sudah normal baru. Jadi sudah 100% dengan kenormalan baru. Berdoa saya, ya, mudah-mudahan PTMT-nya cukup 1 atau 2 bulan saja. Selanjutnya adalah dengan normal baru. Sudah 100% masuk, ya. Ya. Nah, ketika sudah ada perintah 100% masuk, maka ya kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya kita akan menyesuaikan kembali, ya. Oh iya, ada yang saya lupa. Kita sudah ke PTMT, tetapi nanti kegiatan penilaian tengah semester itu tetap dilaksanakan secara online. Jadi sekali lagi, PTS semester 1 dilaksanakan secara online. Mana lagi Pak yang belum? Untuk mengantarkan anak kelas 1, ya pokoknya kelas 1 sampai kelas 6 sama, diantar sampai dengan gerbang, sudah masuk ke lingkungan SD, nanti diturunkan putra putrinya, ya nanti mereka akan antri, kami yang akan mengatur bagaimana antrinya, ya ada 2 pintu, ya itu. Kemudian Pak, 1 kelas diisi berapa? Saya sudah jawab, tergantung kelasnya, tapi yang pasti tidak ada yang melebihi 18. 50% karena maksimal siswa SD itu ada 30. Jadi maksimal 15. Sedangkan kalau dalam Permendikbudnas itu antara 15 sampai 18. Tapi yang pasti tidak ada. Yang pasti tidak ada karena maksimalnya adalah 15-50%-nya. Bahkan mungkin ada yang 11, ada yang 12, seperti itu. Kemudian apakah harus lapis 2 maskernya? Saya tidak mengatakan harus lapis 2. 1 masker saja tetapi yang masker kesehatan. Kalau mau 2 silahkan. Kalau mau rangkap 2 silahkan, mau rangkap dengan face shield silahkan. Ya, yang penting tidak boleh tidak bermasker. Kemudian Pak, apabila ada orang tua yang rumahnya jauh, bolehkah menunggu di area sekolah? Tidak boleh, di tukang soto saja. Ya, nunggunya di tempat tukang soto sambil sarapan. Tadi kan putra-putra putrinya sudah sarapan. Bapak ibunya nunggunya di tukang soto atau ke dulu lah, jalan dulu lah muter gitu. Ya, karena kan begini, kalau saya izinkan nanti kalau banyak ngumpul dong, kantor buka lagi kantor saya yang di masjid. Gitu loh. Jadi tidak diperkenankan, kalau misalnya jauh ya silahkan monggo ada aktivitas lain lah ya. Begitu.
Kalau anak-anak ada yang tidak diizinkan tatap muka, pembelajaran seperti apa? Saya tadi sudah katakan, kalau yang tidak diizinkan tetap melalui PJJ, yaitu melalui Zoom pada pukul 10.50 sampai dengan pukul 12. Ya, seperti itu. Dan juga melalui Google Classroom. Ada lagi, Pak? Adakah pembagian pintu masuk saat datang untuk per level? Tadi saya sudah katakan, ya, pintu masuk gerbang itu sama ada 2 pintu. Ya, artinya bolehlah dimanfaatkan siapapun karena kami akan mengatur jaraknya. Ya, kan prinsipnya adalah bukan siapa tetapi diatur jaraknya dan tetap protokol kesehatan. Ya. Ruang kelas ber-AC dan terbuka atau ditutup? Ya, AC tetap dinyalakan dengan beberapa daun jendela yang dibuka. Dan pintu juga dibuka. Jadi artinya supaya sirkulasi udara tetap berjalan. Ya, jadi daun pintu dan jendela itu dibuka baik yang sebelah luar ataupun yang sebelah dalam. Tapi tidak dibuka semuanya, ada yang dibuka dan AC tetap menyala. Baik. Sistem belajar yang online dan offline apakah bersamaan? Kalau yang sedang offline ya itu tetap bersamaan dan pada saat yang bersamaan anak-anak dikirim melalui GC, Google Classroom. Nah, nanti yang melalui Zoom, yang anak-anak yang tidak bisa offline itu diterangkan melalui Zoom. Tetapi yang yang masuk offline kan diterangkan pada saat offline-nya, ya, diterangkan pada saat offline-nya. Jadi untuk yang sudah diizinkan sekolah itu menggunakan Zoom-nya stop karena sudah diganti dengan tatap muka. Pak, apa boleh orang tua siswa menunggu dalam mobil? Ya, kalau dalam mobil boleh, ya, tapi tidak turun. Ya, kemudian bagaimana jika anak ada di Al-Fajr semua 3 orang? Saran saya ada bias diklasifikasikan atau didata jika tidak ada benturan waktu satu sekolah satu online. Ya ini tentunya memang tidak nyaman, tetapi kami harus laksanakan seperti itu. Kalau saya ingin membuat senyaman mungkin tentu ada kendala-kendala lah. Oleh karena saya mohon ini semuanya kita bisa pahami, kita bisa memaksimalkan, karena juga tidak mungkin kami memilah-milah yang keluarganya sini diatur sebenarnya. Tapi kalaupun toh bisa jadi dikomunikasikan dengan walasnya, biar jadwalnya offline-nya bersamaan. Itu menurut saya teknis, tapi saya tidak akan atur. Ya, silakan untuk dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Ya, kemudian yang penting anak-anak itu masuknya dan mendapatkan pelayanannya akan sama. Sebab kalau diganti pada hari berikutnya, saya khawatir nanti sudah berbeda siswanya. Ya. Kemudian Pak boleh nggak semprot dan desinfektannya setiap hari setelah pembelajaran? Iya, tadi saya sampaikan kalau yang seminggu sekali itu yang sekarang sebelum pembelajaran. Kalau nanti mulai hari Senin itu setiap hari kami semprot desinfektan. Ya, nah terakhir nanti sebelum persiapan itu pada hari Minggu kami akan lakukan penyemprotan. Kemudian izin Pak, apakah ada semacam monitoring pembelajaran dari sekolah terhadap proses pembelajaran pada saat tatap muka untuk membantu orang mengetahui apa yang telah dipelajari pada saat jadwal offline? Ya, karena kita bukan melalui streaming, ya, kita tidak menggunakan streaming untuk sementara, ya. Jadi tetap anak-anak yang online semua tugas dan yang offline semua tugas dijelaskan melalui tatap muka. Sedangkan ketika yang sedang online itu akan melalui GC. Penjelasannya tentang materi ajar itu pada saat offline besok harinya. Baik. Pak, biasanya kan satu meja duduk berdua. Nanti apakah anak yang masuk full atau per nomor absen? Tadi saya katakan yang masuk hanya 50%. Separuhnya anak-anak duduk melalui tempat duduk yang sudah ada namanya.
ya, dan tidak ada tempat duduk yang berdua, semua satu meja satu kursi, ya. Jadi semua satu meja satu kursi, tidak ada yang duduk berdua, ya, sehingga tidak ada bergantian, karena meja yang sebelah kiri namanya A, meja yang sebelah kanan namanya B. A masuknya Senin sama Rabu, sedangkan B masuknya hari Selasa dan hari Kamis. Ya, jadi tidak menggunakan tempat yang sama dan tidak berdempetan. Seperti itu, ya. Ada lagi? Mohon ketegasan sekolah apabila ada yang terdeteksi. Pasti kami tidak akan mentolerir kepada anak yang bergejala, termasuk Bapak Ibu guru. Kami juga tidak akan mentolerir, karena kami ingin yang sehat, yang nikmat. Ya, sehingga kalau yang sakit di rumah saja. Ya, toh kami juga tetap memberikan layanan pembelajaran. Nggak usah khawatir. Jadi nggak usah memaksakan diri, diam-diam, nggak usah ngomong, diam-diam saja, ya, tidak menyampaikan atau tidak melarang. Jadi kalau putra putrinya ada gejala-gejala, sudah jangan supaya masuk, jangan suruh masuk, tetap di rumah saja. Ya, kemudian apakah sekolah punya database siapa saja yang keluarga Al-Fajar yang pernah COVID? Ya, kami punya data-data, tetapi kan keluarganya. Ketika misalnya kami melapor ke saya, ke kami, keluarga ini terpapar COVID, tetapi bukan anaknya, keluarganya. Kami punya datanya, ya, sehingga tetapi anggota keluarga yang lain kami tidak punya. Hanya yang berhubungan dengan siswa, ya. Kemudian Pak, bagaimana jika ada anak yang orang tuanya sedang positif? Apabila ada keluarganya yang sedang positif, ya, maka seluruh keluarga itu kan harus diisolasi. Termasuk di dalamnya tidak boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Sekali lagi, apabila sedang ada keluarga yang anggotanya terpapar atau positif, maka anggota keluarganya apabila ada menjadi siswa SD Islam Al-Fajar tidak diperbolehkan masuk sampai kemudian dinyatakan negatif semuanya di dalam keluarga tersebut. Ya, kemudian untuk mata pelajaran yang disampaikan pada sesi sekolah offline Senin, Rabu, dan Selasa, Kamis, apakah sama atau sesuai mata pelajaran? Sesuai mata pelajaran. Ya, jadi yang dikirim GC atau yang dijelaskan itu sesuai dengan jadwal pelajaran yang di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Pak, apakah nanti anak-anak pas datang ke sekolah itu dituntun untuk masuk ke kelasnya karena belum mengetahui? Ya, nggak usah dituntun lah, diarahkan saja, ya. Jadi kita juga tidak boleh memperlakukan anak itu berlebihan. Ya, karena anak-anak kita harus menjadi seorang pemimpin yang kuat, menjadi seorang pemimpin yang kreatif, seorang pemimpin yang tough. Ya, jadi kita juga tidak perlu berlebihan, ya, tidak usah menuntun dengan dituntun, ya, tetapi kita akan arahkan sampai kepada ke tempat cuci tangan, sampai menuju kelasnya, insya Allah seperti itu, ya. Kemudian isoma tadi sudah. Pada saat sebagian siswa sekolah offline, apa dapat juga tetap dilaksanakan Zoom secara bersamaan dari kelas? Mohon maaf, karena ini membutuhkan perangkat yang cukup, ya. Kami belum bisa, SD, ya, belum bisa melaksanakan seperti ini. Kemudian, boleh usul Pak agar membuat salam khusus Al-Fajar. Baik, ini setuju dan ini sudah kita siapkan salam khusus selama. Jadi, memang anak-anak guru tidak boleh bersalaman. Nanti kita akan menciptakan salam khusus untuk setiap ketemu pada saat PTMT. Dan perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu orang tua bahwa dalam rangka persiapan PTMT, kami juga mohon bantuan kepada siswa kelas 6 yang kemarin menjadi juara lomba membuat Twibbon. Ya, ternyata hasilnya sangat bagus.
kami sudah mendapatkan 6 tribon dalam rangka persiapan tatap muka terbatas. Dan insya Allah nanti kami akan share kepada seluruh orang tua siswa sehingga menjadikan status WA dengan fotonya masing-masing yang cakep, yang keren, ya, sehingga kita semarakan persiapan PTMT ini. Kemudian, Pak, kalau ada anak luar kota untuk masuk lagi dan sudah PCR hasilnya negatif, boleh, ya. Yang penting ini betul-betul dibutuhkan keterbukaan, karena saya juga tidak mempunyai informasi yang cukup kalau nggak disampaikan. Saya tidak bisa melihat orang tua siswa, saya tidak tahu apakah anak-anak itu sedang demam atau habis dari luar, saya tidak tahu, ya. Tetapi mohon kerjasama dan kesadaran dari orang tua siswa, ya, apabila tadi sudah saya jelaskan di depan, apabila telah mengunjungi daerah-daerah yang agak rawan COVID-nya masih merah, mohon ini untuk dicek, ya, dan itu perlu bukti hasil negatifnya. Kemudian, Pak, apakah orang tua yang belum vaksin tidak bisa antar ke sekolah? Nah, ini dokter sebenarnya yang jawab, saya nggak bisa jawab, ya. Ya, karena kan, tapi saya mohon, saya himbau kepada orang tua. Ya, sekarang kita tidak perlu berdebat vaksin atau tidak vaksin. Saya himbau, yuk kita sama-sama vaksin untuk menjaga kesehatan bersama. Nggak usahlah kita berdebat-debat yang macam-macam, karena bagaimanapun korban sudah banyak, ya, bersyukur belum kena kita, ya. Oleh karena itu untuk kehati-hatian, mari kita semuanya, bagi yang belum vaksin, untuk silahkan nanti hari yang sudah mendaftar di Al-Fajar hari Jumat, Sabtu dan Minggu akan ada vaksin, silahkan untuk berkunjung ke Al-Fajar sambil melihat apa namanya ruangannya, ruangan kelasnya, tapi tidak masuk ke ruangan kelas, dari luar saja. Kemudian Pak mau tanya, kalau misalkan satu kelas 20 siswa, apakah masuk semua dalam satu hari atau dibagi dua? Saya sudah jelaskan, ya, tidak ada yang jumlah siswanya 20. Yang 50%-nya 20 tidak ada, maksimal 15. Itu pun kalau jumlah 100%-nya 30. Ya, sedangkan rata-rata adalah 28, hanya 14. Jadi masih jauh di bawah standar surat edaran Kemendiknas. Ya, sekali lagi tidak ada yang 20. Jumlah kehadirannya, ya, maksud saya. Kalau jumlah siswanya banyak, ya, tapi jumlah 50%-nya tidak ada yang mencapai 20. Begitu, ya. Kemudian untuk jam belajar jam 8 sampai jam 10.30 dan tiap pelajaran sama sesuai dengan jadwal, ya. Jadi jam pelajaran sesuai dengan jadwal. Baik, yang terakhir ini mohon ketegasan. Waduh. Oh, sudah tadi, ya. Ya, mohon yang sakit agar tidak diizinkan masuk sekolah. Untuk siswa yang belum diizinkan PTM, Zoom yang diberikan setiap hari seperti saat ini pukul 10.50 sampai 12. Ya, betul. Sesuai dengan jadwal. Artinya kalau memang itu guru bidang studi, dilakukan oleh guru bidang studi. Kalau yang itu guru wali kelas, dilakukan oleh wali kelas. Ya, saya rasa itu sudah semua saya jawab. Saya ingin memberi kesempatan 3 orang kalau masih ada yang mau bertanya. 3 orang saja, ya, saya persilakan. Ibu Sofi, silakan. Kalau mau ada yang bertanya secara langsung, 3 orang saja. Ya, kami persilakan selanjutnya bagi yang masih belum silakan jelas. Dibuka saja. Ya. 3 orang silakan. Langsung saja kalau yang mau bertanya. Suaranya dibuka dulu. Iya, kepada akun Nafisa Aulia, silakan di unmute. Oke, kalau tidak ada, saya minta akun Prabu kelas 3A untuk di unmute. Dicoba unmute. Silakan. Oh iya, tadi sudah bertanya Pak, kan saya belum vaksin ini ya, karena lagi kondisi hamil dan belum dianjurkan oleh dokter. Nah, itu apakah boleh mengantar ke sekolah
Terus yang kedua, apa boleh saya menunggu di dalam mobil mengingat kan rumah cukup jauh ya Pak untuk mondar-mandir dan kondisi saya seperti ini. Karena kebetulan suami kerjanya jauh gitu, nggak bisa ada yang nganter. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Bu, karena vaksin itu tidak menjadi syarat mengantar, jadi boleh saja. Yang menjadi syarat, halo kok ini ya? Bingung. Dimatikan dulu Ibu kali. Di saya enggak, Pak. Ya, jadi karena ini di saya feedback. Ya. Baik, jadi Ibu, vaksin itu tidak menjadi syarat untuk tidak boleh mengantar. Tetapi syaratnya adalah kondisi Ibu. Apabila Ibu memang sedang kondisinya tidak sehat, maka tidak boleh mengantar. Ya, yang lain. Nah, untuk belum vaksin nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan karena sekarang sudah boleh vaksinnya. Ya, kalau masalah menunggu di lingkungan sekolah, ya tadi saya katakan, especially ya, kami akan pertimbangkan berapa jumlahnya, sebab nanti kadang menjadi pembenaran ketika yang lain kok itu boleh, saya nggak boleh. Nah, saya juga tidak mau dalam posisi yang nanti diperbandingkan. Mohon juga orang tua paham. Ya, karena ini sedang tidak normal. Ketika nanti saya diperbandingkan, kok itu boleh, saya nggak boleh, nah kan saya nggak mau pada wilayah seperti itu. Ya, baik. Silakan 2 orang lagi. Silahkan, kami persilahkan 2 orang lagi. Ya, untuk akun Narendra Alkalivi. Sudah. Untuk akun Dava Raditya. Karena tidak ada, selanjutnya Alif Hafiz. Dicoba di-unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayahnya Alif Hafiz, kelas 2A. Sekedar masukan aja nih Pak. Baik. Kan namanya anak SD, pasti mereka itu saling berkerumun atau apa. Ada baiknya sedikit ada trik untuk menambah tanggung jawab buat anak kita juga di kelasnya. Ada baiknya di kelas itu dibikin seperti polisi atau koordinator untuk anak-anaknya. Kalau berkerumun, ayo bubar. Ada yang ditugasin seperti itu, mungkin. Yang kedua, satu lagi nih Pak, pasti kita orang tua ini membawa menyiapkan anaknya untuk membawa hand sanitizer, apalagi yang spray. Nah, ini kan spray ini kan berbahaya juga, alkohol bisa terkena mata. Tolong antisipasi untuk di sekolah juga, untuk ibu bapak guru juga supaya bisa mengawasi anak kita ketika bermain seperti itu. Tolong diawasin juga. Itu juga salah satu kekhawatiran kita sebagai orang tua untuk melepas anak kita. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi usulannya bapaknya Alif Hafid ini agar di kelas ada satgas COVID-nya ya. Ya, di kelas. Oke, terima kasih. Ini masukan yang sangat bagus karena Bapak Ibu guru hari ini juga mengikuti. Silahkan Bapak Ibu guru nanti di kelas masing-masing untuk membentuk satgas COVID di kelas. Ya, kita berdayakanlah sambil belajar. Kita jangan matok target, tetapi biarlah mereka belajar, mengingatkan teman-temannya. Bubar semuanya, ayo kita. Dan kebetulan Pak, kenapa kami tidak mengadakan jam istirahat? Jadi tidak ada jam istirahat supaya memang tidak berkumpul. Jadi anak-anak itu dipastikan duduk di tempat duduknya, bergeser itu kecuali ke tempat toilet, ya, atau ada kepentingan yang lainnya, ya, sehingga tidak ada, artinya bahwa potensi itu selalu ada. Potensi itu selalu ada, tetapi kita meminimalisir potensi, ya. Kemudian tentang spray ya, yang dalam bentuk spray. Saya menghimbau kepada orang tua ketika mungkin membawakan hand sanitizer itu jangan yang besar-besar.
yang kecil lah, yang berapa itu, yang 60 mili Pak ya, yang kurang lebih seginilah ya itu. Jadi yang kecil saja, jangan yang gede-gede, nanti buat lempar-lemparan juga takutnya ya. Tetapi kami di setiap kelas sudah kami pasang hand sanitizer, sehingga itu kan untuk antisipasi, untuk kepentingan pribadi silakan saja, dan pasti kami juga akan wanti-wanti kepada anak-anak untuk tidak bermain-main. Bahkan saya khawatirnya Pak, main semprot-semprotan buat keramas Pak. Namanya anak. Betul. Iya, betul itu. Jadi, saya dulu waktu SD begitu Pak, buat keramas. Jadi, waduh, yang penting seger, dingin begitu. Jadi, ya saya pernah jadi anak-anak, saya juga tahu kenal apa yang membuat saya dikatakan anak nakal. Apa yang saya lakukan, saya masih hafal kebetulan. Baik, satu lagi. Terima kasih. Satu lagi. Ada yang mau bertanya? Untuk akun Dava Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ayahandanya Dava Rifai. Baik. Rifai ini punya alergi. Alerginya itu jadi setiap pagi itu hidungnya akan selalu bersin-bersin dan akan layaknya sarang flu lah. Oke. Nah itu masalah saya. Baik. Sama Baik. ada alergi. Baik. Baik. Terima kasih Bapak. Bapak mohon izin karena ini tadi ya, situasi saat ini adalah sangat sensitif. Padahal batuk alergi, kemudian orang berpikir kemana-mana. Oleh karena itu saya mohon kepada ayahnya Dava Rifai untuk memintakan surat keterangan dokter. Ya, mintakan surat keterangan. Dan juga apabila yang lain mempunyai hal yang sama, karena yang hadir hari ini mungkin dengar, tapi yang tidak hadir taunya hanya masalah bersin-bersin, nanti putranya sampai ke orang tuanya, itu bisa jadi geger, salah paham. Begitu ya. Jadi saya mohon kebersamaannya, kerjasamanya agar Bapak memintakan surat keterangan bahwa itu memang karena alergi. Begitu ya Bapak. Mohon izin ya. Ini untuk kebaikan kita semua, dan kepada anak-anak yang lain ketika mempunyai masalah yang sama, mohon juga memintakan surat keterangan dokter supaya kita tidak salah. Ya, sebab kan yang tahu itu adalah dokter. Saya tidak bisa mengatakan oh silakan atau tidak, tetapi ketika sudah ada dokter yang memang tahu, maka saya tinggal mengikuti apa rekomendasinya. Seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa kepada Korlas dan juga BPTKS untuk hari Kamis malam pukul 19.30 kita akan doa bersama dan pengajian. Dan hari Jumat pukul 8.30 kita akan melaksanakan apa namanya Pak Yono? Simulasi ya. Simulasi. Saya mengundang tapi nanti akan ada undangan khusus dengan putra-putrinya karena supaya biar lancar. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bu Sofi silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan Ayah Bunda, alhamdulillah demikian tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Islam Al-Fajar, Bapak Haji Suparno SPD MM tentang sosialisasi PTMT, dan juga sudah bertanya tentang semua hal yang berkaitan dengan PTMT. Alhamdulillah sudah sangat jelas. Baiklah, untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Dedi Suparman SAG MKOMI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah tulidapil bala wa salam hafidini wa dunya ila daril akhirah syaulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim an kulli sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ampuni segala dosa, kehilafan dan kesalahan kami ya Allah.
karena Engkau lah yang Maha Pengampun daripada segala dosa. Allahumma ya Allah, lindungi kami daripada wabah, penyakit dan bala ya Allah. Sehatkan kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak yang sholihin, anak-anak yang solehah. Anak-anak yang Kau berikan pemahaman daripada ilmu-ilmu-Mu ya Allah, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran semuanya, Bapak Ibu Guru serta Ayah Bunda pada silaturahim Zoom meeting tentang sosialisasi PTMT kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran tatap muka terbatas mulai Senin tanggal 13 September tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara sosialisasi PTMT sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu, izin live. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Bukan Mira, ya Aisyah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Anaknya sudah pindah nih dari Madiun. Iya. Ini juga bukan.